Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini akan dibahas materi tentang perkalian skalar dua vektor. Pada video sebelumnya sudah kita bahas beberapa materi tentang perhitungan aljabar vektor. Di antaranya adalah penjumlahan dua vektor, pengurangan dua vektor, ataupun perkalian antara skalar dengan vektor. Nah, di kesempatan kali ini materinya adalah tentang perkalian antara dua vektor. Jadi nanti vektor dikali dengan vektor ya. Dan ini dinamakan dengan operasi dot ya, sebab dalam perkalian dua vektor ada dua macam operasi, yaitu operasi dot dan operasi cross ya. Satu sama lain ini memiliki rumus yang berbeda ya. Untuk operasi cross mohon maaf tidak dibahas kali ini ya. Nanti akan dibahas pada jenjang berikutnya. Oke, kita langsung saja. Ya, hasil kali skalar dua vektor antara vektor A dan vektor B, di mana A dan B bukan merupakan vektor 0 ya, dinyatakan sebagai A dot B ya. Ini operasi kalinya menggunakan tanda titik. Kalau menggunakan tanda silang, tanda kali silang, itu dinamakan operasi cross. Nah, di sini operasi dot menggunakan tanda titik, dibacanya A dot B. Jadi vektor A dikali dengan vektor B. Misal vektor A dan vektor B-nya ini membentuk sudut tertentu. Dalam hal ini sudutnya adalah theta. Dan dirumuskan A dot B-nya adalah hasil kali antara panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos dari sudut apitnya. Oke, contoh. Panjang vektor A adalah 6 satuan, panjang vektor B adalah 8 satuan. Kemudian di sini ada sudut yang dibentuk oleh kedua vektor bernilai 30 derajat. Hitunglah nilai perkalian skalar antara A dan B. Jadi vektor A dot B nya kita cari, perkalian antara A sama B dicari. Langsung saja gunakan rumus ini ya. Ini soalnya masih sederhana. A dot B adalah panjang A dikali panjang B cos theta ya. A nya adalah 6, panjang B nya 8, cosnya cos 30 ya. Kemudian 6 kali 8 48, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, dan hasilnya adalah 24 akar 3. Oke ya, seperti itu caranya. Nah, karena di sini melibatkan sudut, maka akan ada sifat-sifat tertentu berkaitan dengan bentuk sudutnya. Sifat-sifat hasil skalar perkalian vektor. Yang pertama, kalau kedua vektor tersebut saling sejajar, yang akan mengakibatkan karena dia saling sejajar maka tetanya adalah 0. Cos 0 bernilai 1, sehingga A dot B hanya melibatkan panjang A dikali dengan panjang B, sebab cos 0 adalah 1. Itu sifat yang pertama. Jadi kalau ada soal dua vektor tersebut saling sejajar, ya langsung saja kita gunakan rumus ini. Oke. Kemudian sifat yang kedua, apabila
kedua vektor saling tegak lurus ya. Misalnya satu vektornya, satunya ke atas, satunya menyamping. Oke. Sehingga mengakibatkan karena dia saling tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat di sini. Nah, cos 90 bernilai 0, sehingga di ruas kanan ini akan habis, akan menjadi sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada soal kedua vektornya saling tegak lurus, maka kita langsung ambil saja rumus ini bahwa A dot B nya bernilai 0. Kemudian sifat yang ketiga, apabila dua vektornya saling berlawanan arah ya, satunya ke kanan, satunya ke kiri, yang mengakibatkan cosnya menjadi 180 derajat. Cos 180 adalah negatif 1 ya. Maka rumusnya kita gunakan yang ini. Oke, kemudian selain rumus yang tadi yang sudah dibahas, ada rumus lain untuk perkalian skala vektor jika diketahui dalam bentuk komponen ya. Nah, rumus kedua ini apabila diketahui dalam bentuk komponen. Misalkan ada vektor A, komponennya adalah A1I ditambah A2J tambah A3K dan seterusnya. Ini untuk vektor B-nya. Maka hasil kali antara A dan B-nya, A dot B-nya, kita kalikan antara komponen vektor A dikali dengan komponen vektor B ya. Ini kita tidak menggunakan sudut lagi sebab di sini tidak diketahui sudutnya berapa. Jadi A kali B-nya adalah perkalian antara kedua vektor ini. Lalu bisa kalian jabarkan dimulai dari A1I dikali dengan B1I, A1I dengan B2J, A1I dikalikan dengan B3K dan seterusnya sampai di A3K dikali dengan B3K. Oke. Nah, di sini ada aturan ketika kalian mengalihkan A1I dikali B1I, nanti kan A1 dikali B1 nih. Ini kan koefisien, kemudian I dikali I. Nah, I ini adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Ya, I dikali I ini bernilai 1 ya. Kemudian J dikali J bernilai 1. K dikali K juga bernilai 1. Kenapa bisa begitu? Karena di sini adalah kedua vektor yang saling sejajar ya. Vektor yang searah dengan sumbu X dikalikan dengan vektor yang searah dengan sumbu X. Karena saling sejajar, maka cosnya adalah bernilai 0. Cos 0 adalah 1. Nah, ini kalau diuraikan, I dikali I sama dengan panjang I dikali panjang I dikali cos theta. Panjang I-nya berapa? Karena ini vektor satuan, maka panjang I-nya adalah 1. Berarti 1 dikali 1 dikali hasil cos dari 0 derajat. Cos 0 adalah 1. Nah, sehingga perkalian antara vektor-vektor satuan yang sejenis ini bernilai 1. Lalu bagaimana kalau A1I dikali dengan B2J? Nanti akan ada perkalian antara I dan J. Nah, untuk vektor-vektor yang berlainan ini kalau dikalikan hasilnya 0. I kali J ataupun sebaliknya J kali I, J kali K ataupun K kali J dan seterusnya, kalau dikalikan bernilai sama dengan 0. Loh, kok bisa begitu ya? Ya, karena I dan J, I itu vektor yang searah sumbu X, J vektor satuan searah sumbu Y, sedangkan K vektor satuan searah sumbu Z. Nah, ini kan sumbu X dikali dengan sumbu Y. X dan Y membentuk sudut 90 derajat, sehingga mengakibatkan sudut pembentuknya 90 derajat. Cos 90 maka nilainya adalah 0.
ya. Bisa dipahami ya, seperti itu ya. Nah, akhirnya mengingat aturan-aturan seperti ini, maka akan kita bisa menyimpulkan rumus dari A dot B adalah tinggal kalian kalikan komponen-komponennya ya. Komponen I dengan I ditambah dengan komponen J dengan J, komponen K dengan komponen K. Nah, bisa disimpulkan di sini vektor dikali vektor hasilnya adalah angka skalar ya, bukan vektor lagi. Lalu bagaimana kalau sejenis A kali A? Nah, vektor A dikali vektor A adalah hasilnya sama dengan panjang vektor A dikuadratkan dengan rumus seperti ini ya. Ini kan seharusnya ada akar nih, karena panjang vektor kan akar ya. Nah, karena di sini kuadrat, maka si akar tadi dikuadratkan, maka akan habis, sehingga didapat rumus seperti ini. Oke, kita ke contoh. Nah, A dan B membentuk sudut 60 derajat. Panjang A 8, panjang B 6. Maka hasil antara A dot A tambah B adalah berapa? Oke. Ini menggunakan sifat distributif, maka A kali A kali B. Nah, A kali A-nya dirumuskan panjang A kuadrat, A kali B-nya seperti ini. Substitusikan nilai-nilainya, maka menjadi 64, 48 cos 60 adalah setengah. Awas jangan dijumlahkan dulu, kalikan dulu dengan setengah, sehingga hasilnya adalah 88. Contoh ketiga ya. Nah, ini diketahui dalam bentuk komponen-komponen, maka gunakan rumus yang kedua. A-nya berbentuk seperti ini, B-nya I kali K, C-nya 2I kurangi J tambah 3K. Tentukan pertanyaan pertama, hasil kali antara A dot C. Kemudian pertanyaan B dan pertanyaan C. Oke, kita langsung saja. A dot C. Nah, kalian perhatikan vektor A sama vektor C. Ya sudah, tinggal kalikan saja komponen-komponennya. 1 ini didapat dari komponen A, koefisien dari I. 1 kalikan dengan 2. Kemudian A2-nya adalah 1, ambil dari koefisien J. 1 dikali negatif 1. Kemudian di sini ada negatif 2 kali dengan 3. Lalu dijumlahkan, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 5. Kemudian pertanyaan B, A dikali B tambah C. Nah, ini saya masih menggunakan sifat distributif terhadap penjumlahan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sebenarnya ini boleh ya, B tambah C nya dijumlahkan dulu, lalu kalikan dengan A ya. Nah, ini saya gunakan sifat distributif, sehingga A kali B ditambah A kali C. Nah, untuk yang ini mewakili perkalian antara A kali B, komponen A sama komponen B. 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak memiliki J. Dikurangi 2 dikali 1. Kemudian A kali C nya ya sebenarnya bisa kita ambil dari sini. A kali C sudah ada nilainya, negatif 5. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian masih di contoh 3, soal terakhir, 2A dikali B tambah 3C. Nah, kalian tentukan dulu vektor 2A berapa dan vektor B tambah 3C. 2A berarti setiap komponen dari vektor A kalikan 2.
Jadi seperti ini, 2 negatif 4, kemudian B tambah 3C, ya vektor B nya ditambah ini vektor C nya dikalikan 3 gitu ya, sehingga hasilnya adalah 7 min 3 min 10. Lalu di sini kan 2A dikali dengan 2A dot B tambah 3C ya. Nah, nanti komponen 2A dengan komponen ini kalikan sesuai dengan komponennya. 2 kali 7, 2 kali negatif 3, negatif 4 kali 10. Dan hasil akhirnya adalah negatif 32. Oke, contoh terakhir yang keempat. Ada soal seperti berikut. Ya. Ada salah satu komponen dari vektor A, ini masih belum diketahui nilainya ya. A-nya seperti ini, komponen B-nya seperti ini. Kemudian antara A dan B membentuk sudut 180 derajat. Pertanyaannya adalah menentukan nilai X. Ya, rumus perkalian A kali B-nya kan seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang ruas kiri ini gunakan perkalian antar komponen. X dikali 4 ditambah negatif 1 kali 2, 2 kali negatif 4. Tuh untuk ruas kiri ya. Untuk ruas kanannya panjang vektor A, ya dicari panjangnya dengan rumus. Nah, ini seperti rumus Pitagoras. Akar X kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Begitu juga untuk vektor B nya. Panjang vektor B seperti ini. Setiap komponen dikeluarkan dengan jumlah. Dan cos 180 derajat. Untuk ruas kiri, maka hasilnya di sini 4X dikurangi 2 dikurangi 8. Dan ruas kanan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 1 ditambah 4. 1 tambah 4 adalah 5. Kemudian bisa 36 dari mana? Dari 4 kuadrat itu 16. 16 ditambah 4 20. 20 tambah 16 36. Akar 36 adalah 6 cos 180, nilainya negatif 1. Tujuan kita menentukan nilai X ya. Sehingga di sini karena ada tanda akar, maka untuk menghilangkannya kedua ruas dikuadratkan. Ya, kedua ruas dikuadratkan. Jadi 4X dikuadratkan adalah 16X kuadrat. 2 kali 4 kali 10 negatif 80X ditambah 10 kuadrat adalah 100. Negatif 6 kuadrat 36. Kemudian di sini akar dikuadratkan, hilang akarnya. Ya, ruas kanan ini dikalikan dengan 36. 36 kali 5 adalah 180. Lalu yang di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Oke. 16 dikurangi 36 negatif 20 X kuadrat. Kemudian di sini 100 kurangi 180 negatif 80. Nah, karena di sini negatif ya, bisa kita kalikan negatif. Hasilnya adalah 20X kuadrat 80X tambah 80. Dan disederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan 20. Lalu bentuk persamaan kuadrat ini difaktorkan. Hasil kalinya 4, hasil penjumlahannya 4. Hasil akhirnya X sama dengan negatif 2. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari, dipahami. Akan ada soal latihan. Silahkan cek di Google Classroom-nya. Oke, thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.